guru atau anak memang sesuatu itu berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi mungkin sedikit saya tahu mungkin Bapak punya kiat-kiat dalam menyelesaikan kalau ada persoalan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral itu, mungkin Bapak punya kiat atau strategi apa yang bisa Bapak lakukan. Oke, baik ya Pak Umar. Untuk menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral, itu yang biasa saya hadapi, saya alami, itu yang paling pertama saya harus mengidentifikasi dulu yang namanya kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Saya berusaha untuk mempelajari kasus itu, untuk mendalami, dan selanjutnya baru bisa menyimpulkan. Kemudian setelah itu baru saya bisa mengambilkan dalam sebuah keputusan untuk bisa menindaklanjuti dengan sebuah keputusan. Terus mungkin dalam menyelesaikan persoalan itu, mungkin Bapak punya langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa? Ya, kalau prosedur atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu, ya, ketika saya diperhadapkan pada kasus yang menunjukkan dua masalah yang memang punya kepentingan yang sama, jadi bisa juga sama-sama benar, lalu juga bisa mengandung sebuah nilai kebijakan yang memang harus perlu dipertimbangkan secara baik. Itu yang biasa lakukan itu saya merujuk kepada bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik. Itu ada tiga hal ya. Itu berpikir berbasis hasil akhir. Jadi bagaimana keputusan yang diambil itu harus terbaik menurut orang banyak. Yang paling pertama. Kemudian berpikir berbasis aturan. Jadi kita mengambil keputusan harus memikirkan akan ada kesesuaian dengan aturan atau regulasi atau tidak. Jadi aturan dan regulasi itu masuk dalam langkah-langkah atau prinsip dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi kita memutuskan sesuatu itu kita harus mempertimbangkan jika orang lain lakukan itu untuk saya atau untuk kita. Jadi apa yang saya putuskan itu saya cuma mempertimbangkan jika kasus itu melibatkan saya, lalu keputusan diambil itu kena kepada saya, bagaimana perasaan saya. Jadi itu juga harus dilibatkan dalam sebuah identifikasi atau kasus sebelum kita melakukan keputusan. Jadi dari tiga langkah penyelesaian kasus dalam Bapak sampaikan, mungkin dari ketiganya itu Bapak merasa selama ini yang Bapak jalankan itu efektif atau tidak? Kalau bagi saya, yang sepanjang pengalaman saya dengan tiga prinsip ini itu bagi saya efektif. Karena saya harus mempertimbangkan ini dampak untuk orang banyak. Saya tidak mengutamakan, artinya tidak arogansi lah. Tapi saya berpikir bukan untuk saya, tapi untuk kepentingan orang banyak. Lalu juga harus merujuk pada aturan. Lalu juga mempertimbangkan bahwa kalau persoalan ini melibatkan saya atau kena pada saya, apa yang nanti saya rasakan. Jadi itu saya harus kawinkan semua. Dalam menjalankan prinsip seperti itu, selama ini merasakan apa, mungkin ada tantangan atau tidak? Tantangan itu selalu ada ya, apalagi namanya dilema etika ini tidak terlalu gampang, termasuk persoalan atau kasus yang cukup rumit dan tentu juga harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi tantangan itu bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi tantangan itu yang pertama itu karena biasa
biasanya ada konflik kepentingan. Jadi biasanya kalau kita membuat keputusan, ada pihak tertentu yang tidak melihat secara jernih, tapi dia melihat karena dia punya kepentingan. Nah, ini juga merupakan tantangan buat seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Juga biasanya ada tekanan dari orang lain. Nah, biasanya yang bersangkutan sebenarnya merasa biasa-biasa saja, atau dia bisa menerima apa yang menjadi keputusan, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi, yang membuat tekanan, yang kemudian dia bisa juga tidak konsisten, atau tidak komitmen, atau tidak konsekuen. Nah, lalu tantangan yang lain lagi, bahwa kadang-kadang juga ada prinsip perilaku yang diambil itu bertentangan dengan prinsip dari individu tertentu. Tidak ada yang kita sudah ambil itu berdasarkan analisis, ada identifikasi semua, tapi bagi dia bahwa itu salah saja itu. Karena pribadi dia itu bahwa dia yang benar. Nah, ini yang soal. Nah, jadi kadang-kadang sepertinya dia memaksa kita untuk membuat keputusan ikut dia punya mau. Ini yang sering juga menjadi tantangan ya. Lalu ada faktor keserakahan juga. Itu hubungan dari tadi itu dia maunya dia yang benar-benar saja. Padahal kita di sini sudah melihat bahwa ini dengan prinsip-prinsip tadi itu, kemudian ada beberapa teknik ya. Saya biasa pakai uji legalitas. Nah, benar atau tidak? Jadi saya harus bisa uji juga dengan standar regulasi. Jadi kalau masalah ini regulasinya seperti ini bisa tidak. Lalu juga aturan-aturan umum. Jadi kalau apa yang dilakukan itu apa sesuai dengan aturan umum atau bertentangan. Jadi seperti itu. Lalu juga berbasis hasil akhir. Sudah itu beberapa pengujian itu perlu dilakukan, termasuk dengan uji panutan. Jadi berbasis rasa peduli tadi itu seperti itu. Yang melakukan ini nanti dia punya hasilnya menjadi sebuah panutan di waktu yang akan datang atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan yang sifatnya atau kasusnya dilema ini. Baik Bapak, mungkin saat suara persoalan itu dibacakan Bapak untuk menyelesaikan, apa Bapak punya jadwal tersendiri, atau memang saat persoalan itu timbul Bapak langsung selesaikan hari itu memang, atau mungkin ada jadwal yang Bapak buat saat tersendiri? Oke. Kalau pertanyaan yang demikian, ini sebenarnya itu relatif ya, relatif, artinya disesuaikan dengan berat ringannya daripada persoalan. Tapi yang selama ini saya hadapi, karena kasus yang namanya kasus dilema etika itu tidak gampang seperti saya katakan sebelumnya, maka saya perlu membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi atau membuat penyaringan, lalu juga mungkin meminta pendapat, pikiran dari orang lain, mendalami itu, lalu kemudian saya baru bisa menjadwalkan waktu untuk baru menyelesaikan. Dan tempatnya juga itu relatif, tidak selamanya di tempat yang paten, tetapi kita bisa menyesuaikan. Jadi persoalan dilema etika itu seperti apa, maka kita bisa selesaikan misalnya di kantor kah, di ruang kelas kah, misalnya atau di sekolah, atau mungkin di kelas kah, atau kita bisa juga memilih lingkungan sekolah yang mungkin suasananya yang bisa mendukung dalam tindakan kita dalam pengambilan keputusan tersebut. Bapak, selama yang Bapak jalankan itu, mungkin ada faktor atau orang lain yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan persoalan itu, ada faktor atau pendukung? Yang jelas, saya itu selalu berprinsip bahwa saya butuh orang lain dalam mengambil keputusan, apalagi keputusan yang namanya kasus-kasus dilema etika yang notabene-nya tidak gampang tadi, maka saya tidak sendirian. Saya bisa membutuhkan orang. Kalau misalnya di lingkungan sekolah, saya sering duduk diskusi dengan guru-guru senior,
atau juga mungkin dalam kebersamaan kita dalam teman bersama dengan teman-teman buruh atau orang-orang lain yang menurut saya pas para stakeholder mungkin itu saya memberi menyampaikan sharing lalu mendengarkan saran pendapat masukan mereka. Maksud saya bahwa apa yang saya sampaikan atau apa yang nanti saya akan putuskan itu tidak benar-benar dari pribadi saya sendiri, tetapi itu menurut pendapat orang lain. Tapi itu saya pastikan bahwa dapat hasil akhir yang akan dicapai itu pasti bisa terjadi. Jadi prinsip saya begitu, saya butuhkan orang lain, lalu memang harus kolaborasi itu pentingnya. Mungkin dari sebuah kasus di Lema itu ada bentukan moral yang selalu Bapak alami dan Bapak dengarkan, mulai dari mengidentifikasi persoalannya seperti apa, terus merujuk pada hasil akar. Dari sepanjang ini mungkin strategi Bapak itu mungkin apa yang mungkin Bapak petik dari hasil yang Bapak jalankan, mungkin setiap persoalan itu mungkin ada kesan yang tersendiri ada. Oke. Jadi sebelum saya bisa menyampaikan pengalaman yang dapat saya petik selama ini, saya perlu menyampaikan kembali juga berkaitan dengan langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah yang selama ini saya ambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu sebetulnya dia tidak serta-merta. Jadi saya butuh beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama, jadi saya harus mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi. Jadi saya butuh identifikasi, mencari masalah yang betul-betul berhubungan dengan lebih aspek moral. Jadi bukan soal ini saya ambil sopan santun atau tidak, tapi berhubungan dengan moral seorang pemimpin bagaimana nanti mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan itu betul-betul berwibawa. Jadi wibawanya sebuah keputusan itu masuk pertimbangan aspek moral. Jadi bukan soal Pak Umar suka atau tidak suka, bukan Pak Umar selalu ke rumah atau bukan itu. Tapi itu soal yang paling kuat itu aspek moral. Kemudian harus menentukan dalam dilema etika itu siapa-siapa saja yang terlibat. Siapa yang terlibat. Jadi bukan masalah itu melibatkan saya atau bukan, itu bukan soal. Tetapi siapa-siapa saja yang terlibat di dalam persoalan itu. Lalu dalam situasi itu saya harus merasa diri bahwa saya terpanggil untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi saya harus pede, saya percaya diri bahwa dengan kasus ini kehadiran saya harus mampu menyelesaikan persoalan. Lalu saya harus butuh data-data lapangan, fakta-fakta lapangan. Itu saya kaji dulu. Jadi saya bisa mempertimbangkan fakta lapangan yang nanti punya dampak yang akan terjadi. Jadi bukan soal teori saja atau bersifat teoritis, tetapi bahwa nanti dampak yang terjadi. Karena kadang-kadang kita belajar teori seperti ini, tapi dampak di lapangan akan berbeda. Nah, ini yang satu hal yang perlu ini. Lalu kita sebelum sampai kepada mengambil keputusan, kita juga harus menguji dulu, melakukan pengujian benar atau salah. Itu dengan beberapa tahapan tadi saya bilang, uji legalitas dan sampai ke bawah kita uji panutan tadi. Lalu kita bisa melakukan pengujian paradigma benar atau salah. Jadi perlu penajaman antara dua nilai yang bertentangan. Tapi kadang-kadang dua-duanya bisa sama-sama benar. Sama-sama benar. Lalu sama-sama penting ini misalnya. Jadi dilema itu kan seperti itu. Yang diperhadapkan pada kita itu dua-duanya benar. Sama-sama penting. Maka itu tapi kita harus butuh identifikasi kajian-kajian sehingga pada akhirnya kita bisa memutuskan itu. Tentu tantangan tadi sudah jelas. Dengan persoalan seperti itu, siapa bilang dia salah? Nah itu agak berat. Lalu
apa ada investigasi, istilahnya investigasi opsi trilema. Jadi sebenarnya ada dua opsi, tapi kita harus bisa menentukan satu. Nah, dua pilihan yang benar, tapi kita harus berani menentukan satu untuk bisa menjadi apa cara kita untuk mengambil keputusan. Itu yang istilahnya apa tadi opsi trilema. Lalu setelah sampai di tahap itu baru kita bisa menentukan atau membuat keputusan. Jadi setelah kita buat keputusan tidak selesai di situ. Ada tahap yang terakhir, kita butuh evaluasi dan juga refleksi. Nah, maksudnya bahwa dengan keputusan yang kita ambil tadi itu apakah sudah pernah atau belum pernah, itu menjadi pembelajaran untuk kita ketika kita mengalami kasus-kasus dilema etika yang akan datang, dan itu kita belajar dari situ. Baik. Lalu yang terakhir tadi yang seperti Pak sampaikan, bagaimana dengan hal yang dapat dipetik ya. Jadi kalau pengalaman saya selama ini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika, itu yang apa itu paling saya perhatikan itu adalah memegang teguh pada prinsip dan prosedur daripada yang selama ini saya tahu. Yang saya tahu apa prinsip dan prosedur seperti saya gambarkan tadi, itu yang memang saya sangat perhatikan. Lalu saya berusaha untuk memberikan keputusan yang adil dan bijaksana dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak serta-merta, tapi harus mempertimbangkan nilai keadilan dari dua belah pihak. Lalu ya, jujur pasti masuk di dalam, ya, harus jujur. Jadi seperti katakan, bukan karena apa menguntungkan yang satu lalu mencederai yang lain, tidak. Jadi saya berusaha untuk itu. Jadi menghadap kasus-kasus yang rumit seperti ini, itu saya lebih berhati-hati dan ketika menghadapi kasus yang memang rumit sekali dan agak sulit untuk menentukan, maka saya tidak lupa untuk bisa menghadirkan Roh Kudus untuk bisa menentukan ini, karena ya itu jalan terakhir. Saya harus berdoa supaya kasus yang begini, saya selaku pemimpin yang nanti akan memberikan keputusan, Roh Kudus tolong tunjuk dan saya jalan. Itu yang jalan terakhir yang saya lakukan. Lalu prinsip saya itu bahwa keputusan itu harus baik untuk dua belah pihak. Dan saya selama ini berusaha untuk menghindari namanya melukai yang satu lalu kemudian menyenangkan yang lain. Saya tidak mau. Dan memang itu prinsip saya, karena ya saya katakan bahwa saya tidak sendiri, saya melibatkan orang lain. Itu maksudnya seperti itu, supaya jangan saya mencederai keputusan itu. Dan itu nanti buat saya tidak aman. Secara pribadi saya tidak aman, karena ketika kita salah mengambil keputusan, kita juga terancam selain yang lain, tapi kita punya batin tidak tenang. Nah, itu. Jadi prinsip saya bahwa baik untuk saya belum tentu baik untuk orang lain. Benar menurut saya belum tentu benar untuk orang lain. Itu yang hal yang saya petik selama ini, selama beberapa tahun berada di sini dalam mengalami dilema etika, baik secara lembaga di Satuan Pendidikan SD Presiden Klopo ini, maupun bagaimana saya mengambil keputusan ketika saya pada posisi lain, dalam kepemimpinan posisi lain, ya saya tetap melibatkan beberapa prinsip dan prosedur ini dalam mengambil keputusan di dilema etika. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri sesi ini, sedikit Bapak bisa menyampaikan harapan yang CGP ini, ada harapan bisa Bapak sampaikan.
Baik ya. Jadi Pak Umar, saat ini Pak Umar sedang mengikuti calon guru penggerak, dan ini program yang selama ini lagi gencar-gencar di wilayah kita, dan tentunya program ini bagi saya ini hal yang baik di mana dia ada ruang untuk Pak Umar dan juga teman-teman PGP yang lain dalam mengembangkan diri. Dan sebagai calon guru penggerak atau nanti besok-besok menjadi guru penggerak, sudah ada isu yang sudah santer, sudah berkembang bahwa kalian ini menjadi calon pemimpin. Maka jika pada suatu saat menjadi seorang pemimpin, saya pikir sharing interview kita hari ini juga merupakan bagian daripada masukan untuk menjadi bakal Pak Umar ke depan. Harapan saya lalu untuk sebagai selaku ini guru yang sedang mengikuti program guru penggerak ini, memang begitu banyak kesibukan, tetapi terus berjuang sehingga bisa sampai di akhir perjuangan yaitu bisa berhasil. Mungkin itu harapan saya. Lalu satu lagi, pengetahuan, pengalaman yang Pak Umar dapatkan di ruang CGP itu terus dibagikan kepada teman-teman guru kita yang lain supaya kita bisa berjuang bersama untuk memajukan lembaga SD Imperial ini ke depan. Bapak mungkin saya sedikit sampaikan bahwa satu di perjalanan itu harus seperti apa bilang mungkin kalau mereka dalam CGP itu bisa berbagi ke itu satu di tengah. Saya sebelum saya sampaikan itu saya susun program ini supaya kita libatkan konten. Oke, saya sampaikan program yang saya bantu saya ini untuk Bapak, baru itu kita jalankan di konten. Sebenarnya seperti itu penyampaian saya. Oke, jadi ada trik-trik, ada kiat yang Pak Umar lakukan, dilakukan saja, kita bangun konfirmasi supaya selanjutnya kita bisa berkolaborasi, bisa menjalankan apa yang menjadi harapan Pak Umar, tentu harapan kita bisa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin sesi yang hari ini sampai sini Bapak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sedikit mengganggu waktu Bapak. Oke, sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau jawaban saya kurang. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, Nom. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu sedikit Bapak punya. Pertanyaan saya terkait ke SMP 1 Tempo ini terkait meminta wawancara dengan Bapak sedikit terkait nama kepemimpinan Bapak di sekolah ini. Bapak pasti biasanya menangani persoalan-persoalan di sekolah, yang mana persoalan itu berkaitan dengan kasus dilema dan pujakan orang. Seperti itu mungkin Bapak punya kegiatan apa yang bisa Bapak berbagi. Baik, Gade, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini, yang jelas pasti bahwa sebagai pemimpin sikap itu tetap diutamakan dan dikedepankan, karena dalam mengambil sebuah keputusan ataupun dalam menyelesaikan sebuah persoalan itu pastinya kita menggunakan teknik dilema etika dan rujukan moral itu, terlebih pada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini kan ada yang berpihak kepada rasa dan juga kepada perilaku. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu yang kurang baik, maka berpengaruh pada rasa yang teman-teman guru, baik itu peserta didik, pasti akan mereka merasakan, dan rasa itu akan berimbas pada sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang kita
imbas dari kebijakan atau keputusan itu. Nah, sehingga saya selalu mengedepankan keputusan saya atau kebijakan saya itu dengan pertimbangan dilema etika dengan rujukan moral ini, karena antara salah dan benar itu kita tidak bisa memastikan bahwa engkau benar atau engkau salah. Nah, sehingga perlu kita analisis juga persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ataukah peserta didik, sehingga dalam mengambil keputusan memang benar-benar 50-50 lah, 50% sudah tidak ada rasa apa-apa, sehingga kekeluargaan itu tetap kita jalankan. Terus Bapak dalam menyelesaikan kasus seperti itu Bapak punya jadwal atau rutinitas tetap, atau punya jadwal yang mana persoalan saat itu diselesaikan saat itu memang, atau punya jadwal nanti kemudian baru diselesaikan, itu ada seperti itu? Kalau terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan dilema etika itu tidak ada, untuk saya tidak ada jadwal. Dan kalau itu dijadwalkan itu nanti berpengaruh pada situasi yang seakan-akan kita mengadakan. Nah, sehingga itu tidak dijadwalkan, tergantung dari persoalan ataukah permasalahan ataukah kasus yang dihadapi oleh teman-teman guru atau peserta didik. Saya tidak ada jadwal, saya tergantung dari persoalan yang muncul. Terus faktor atau orang-orang lain yang bisa mendukung Bapak dalam menangani kasus itu ada gitu. Kalau faktor atau dukungan itu palingan teman-teman guru, kadang juga bukan kadang juga sering juga kalau memang pada tingkat yang sudah berat, maka kita harus mengundang orang tua wali. Nah, kalau yang di dalam intern paling teman-teman guru dengan peserta didik. Karena bagi saya mereka adalah objek penelitian saya, bukan subjek penderitaan. Ya, kita harus bersikap kepada saya, dalam posisi saya bersikap dengan mereka itu sebagai teman dan sebagai sikap memposisikan diri sebagai sikap teman dan manajerial. Sehingga tidak ada faktor-faktor luar yang mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan itu. Terus selama sebagai pemimpin dan menangani kasus dilema etika dan rujukan moral itu apa ada tantangan atau apa seperti itu ada juga? Kalau tantangan ya ada. Kalau misalnya saat rapat pembagian nilai, misalnya ada guru yang tidak mau sekali membuat pendampingan ulang kepada peserta didik yang nilainya di bawah standar, dan mana yang tidak layak untuk dimasukkan di dalam rapor pendidikan mereka. Nah, ini yang menjadi dilema ketika teman guru tidak ada solusinya. Dia tidak mau untuk melakukan pendampingan ulang. Mungkin terkait dengan waktu yang begitu PP. Sehingga saya kebanyakan melakukan solusinya, saya melakukan pendekatan secara individual dengan metode tirta atau coaching kepada teman-teman guru. Metode coaching itu memang metode yang sangat bagus. Nah, itu karena mereka ya solusi yang ditawarkan itu kan dari teman sendiri, teman-teman guru sendiri, dan harus disepakati untuk dijalankan bersama. Nah, imbas dari bujukan moral dan dilema etika itu juga dalam menyelesaikan persoalan bisa kita gunakan metode coaching itu atau pendekatan dalam cerita. Ya, selama persoalan dan yang Bapak tangani selama ini, mungkin sedikitnya Bapak petik dari kasus dilema etika dan bujukan moral itu seperti apa? Kasus-kasus yang saya tangani terkait dengan dilema etika itu sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku Bapak Ibu dan peserta didik. Ketika saya menerapkan itu dengan sendirinya, teman-teman guru berpikir bahwa bukan bijak juga tidak, tetapi bisa mengubah perilaku mereka itu dengan keputusan kita. Nah, dan juga semakin dekat dengan mereka.
sehingga kita tahu persis bahwa oh peserta didik ini begini, guru ini begini. Kita tahu persis mereka punya karakternya. Karena pendekatan itu yang kita gunakan. Dan rasa kekeluargaan, persaudaraan itu semakin meningkat. Karena tidak ada rasa yang kita ciptakan. Nah, begitu. Baik, ya. Mungkin kita punya kesulitan, mungkin ada harapan terkait kami sebagai calon bergerak ini, apa mungkin ada harapan bisa disampaikan sedikit? Oke, untuk harapan saya itu pada umumnya kemarin saya di Loka Karya CGP Angkatan 9 kalau tidak salah. Itu saya dikasih kesempatan untuk mewakili kepala sekolah. Itu saya bicarakan bahwa untuk teman-teman calon pemimpin pembelajaran harus mengedepankan atau sebelum mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai dari bujukan moral dengan etika dilema itu, dan juga harus mengedepankan posisi kita, posisi sikap kita sebagai teman dengan manajerial, jangan sebagai penghukum. Jadi kita harus mengedepankan itu harapan saya, karena nanti besok lusa teman-teman mereka ini kan bukan CGP pemikiran untuk bahwa guru penggerak ini untuk mendapatkan sesuatu ataukah mendapatkan uang. Itu tidak, buang jauh pikiran itu, tetapi berpikirlah bahwa ini adalah kompetensi yang memang harus kita pelajari, dan kita sebagai guru harus dituntut bahwa suatu saat nanti selain pemimpin pembelajaran di kelas, kita juga pastinya akan menjadi pemimpin sebuah lembaga atau organisasi di masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin hanya itu saja. Oke. Pada kesempatan ini saya mohon maaf kalau sudah